Assalamualaikum Ustazah Maisyarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Alhamdulillah, pagi, semangat sekali sehat Ustazah. selalu. Amin, amin ya Alhamdulillah. Rabbal Alamin. Ustazah Maisyarah, pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak mulia, betul ya Ustazah? Iya, iya. Monggo, saya persilakan Ustazah Maisyarah. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah terus menerus kita masih melanjutkan tugas kita sebagai khalifah fil ard dengan hati yang tidak pernah kosong dari bersyukur. Semoga akan terus ditambah nikmatnya dan terutama rahmat dan ampunan senantiasa ditambahkan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan harapan kita nanti adalah yang termasuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh akhlak mulia sangat-sangat diperlukan, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena setelah Nabi Isa, kurun Nabi Isa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh, insya Allah sampai 350 tahun. Nah, karena belum ada Nabi saat itu yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan manusia sungguh perilakunya adalah luar biasa, banyak kebiadaban, banyak kerusakan, dan itu seperti yang dikhawatirkan oleh para malaikat dulu itu, ya. Tetapi kemudian Allah memang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya. Tidak ada lain adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak atau karakter dipekerti inilah supaya manusia tahu tugasnya kembali sebagai khalifah fil ard dan kemudian kembali menjadi manusia yang terbaik, ahsani takwim. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang juga pernah diperintahkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Dan itu kemudian juga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu juga dituangkan di dalam Al-Quran. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakina wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah
summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan inilah salah satu bentuk untuk senantiasa berbuat ihsan, yaitu ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Para pendengar sekalian yang berbahagia, itulah senantiasa Allah menuntun kita untuk mengembalikan menjadi manusia yang sempurna, sebaik-baik ciptaan ahsani takwim. Itu adalah dengan yang jauh-jauh dulu juga diperintahkan kepada kaum Bani Israel, sampai dengan sekarang diperintahkan juga kepada kita, yaitu di ayat lain juga Allah sampaikan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka tidaklah bersedih hati. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat ihsan ini, kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang kemudian bisa dikatakan seolah-olah kita ini sedang, apapun yang kita lakukan seolah-olah memang senantiasa bisa berbuat kebaikan ini, seolah kita bisa memandangi Allah. Tetapi kalaupun juga insya Allah tidak akan bisa seperti itu, tetapi yakinlah dan seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa melihat, memperhatikan, dan insya Allah menuntun kita serta mengabulkan hal-hal atau doa-doa yang dipanjatkan. Dan itu juga sudah pernah dialami oleh umat terdahulu di saat setelah selesai perang Uhud itu, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka menderita luka-luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Sekali lagi, untuk ihsan ini adalah betul-betul menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, dan terus tidak bosan, dan kemudian diikuti berbuat kebaikan yang terus menerus. Dan itulah sebagaimana yang juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu fattaba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti ajaran
agama Ibrahim yang hanif, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, untuk berbuat baik ini yang harus tidak boleh didahului oleh yang lain adalah etika kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengedepankan atau menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kegiatan, sifat, dan juga kehidupan kita sehari-hari, senantiasa menautkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu yang ada di surat Al-Baqarah ayat 32 itu. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga dengan diutamakan bagaimana etika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak meminta kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagaimana cara kita meminta, cara kita berdoa, itu tidak mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala etikanya itu, tapi dengan etika yang baik. Contohnya saja Nabi Nuh itu merasa bahwa anaknya inilah anak kandungnya ini, tapi kok ya berot istilahnya ya, sampai tidak mau naik perahu, kan itu berharap sekiranya itu ada ampunan. Tetapi caranya meminta itu adalah wa nadanu khurrabahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nah, dan menikah putra kula ya Allah, watus ngaten ya. Jadi tidak langsung meminta supaya bagaimana anaknya ini masuk, tetapi itulah yang sudah terjadi ya, bahwa anaknya yang memang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ayahnya pun yang tidak juga bisa diajak untuk menyembah pada Allah, tetapi etika-etika yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh santun. Termasuk ada di surat Al-Anbiya 83 itu, caranya Nabi Ayub meminta kepada Allah itu kan, Robbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang memberi aku penyakit, tetapi Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, seperti itulah etika-etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak mendikte kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan cara yang santun, cara yang lembut, doa-doa yang kita panjatkan, tidak dengan berteriak-teriak ya, seperti itu.
juga contoh dari Nabi Sulaiman ya, yang bisa memahami bahasa hewan ini, nah, termasuk saat bertemu dengan pasukan semut, ya itu juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, ihsan tadi ya. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah ini karena bisa tahu memahami bahasa hewan itu. Karena itulah rasa syukurnya ini, nah, doa termasuk masuk dalam doa syukur ini yang bisa juga kita baca, kita jadikan doa sehari-hari. Terutama di situ adalah bagaimana senantiasa mendoakan kedua orang tua. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sebagai bentuk akhlak mulia, akhlakul karimah yang juga ada pada diri Rasulullah SAW sebagai suri teladannya, sebagai salah satu sifatnya yang mulia juga adalah menyampaikan amanat. Ya, kita ini juga sudah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di surat Al-Ahzab pernah disampaikan oleh Allah bahwa matahari, gunung, ya, dan seisinya langit bumi ini tidak mau menerima amanah, tetapi manusia yang mau menerima amanah. Karena itu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya betul-betul bisa kita laksanakan dengan benar, kita sampaikan itu, terutama dalam hal apapun ya, termasuk pencatatan hal-hal yang memang harus diagendakan. Nah itu juga sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 283 itu, bahwa wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dahu falyu'adhillazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian kepada siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam banyak hal ya, jadi pencatatan segala sesuatu itu sangat perlu juga ada saksi. Nah, karena apalagi di zaman era globalisasi ini banyaklah modus penipuan dan sebagainya. Kalau kita tidak jeli dan kemudian teliti dalam pencatatan, sungguh amanah-amanah yang dibebankan kepada kita ini akan diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu.
Karena itulah termasuk apa saja bagi orang yang diberi amanah untuk kepengurusan lembaga, panti dan sebagainya, itu memang harus diberikan hak-haknya. Amanah yang diberikan itu termasuk non sewu ya, pemerintahan juga amanah yang diberikan oleh Allah kepada rakyat disampaikan semuanya itu. Jangan sampai menukar yang baik itu dengan yang buruk. Nah, itu juga diingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ataupun pihak-pihak terkait. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, ini yang banyak tidak disadari. Ya ngapunten, ya sekali lagi ngapunten. Ya ada bantuan-bantuan yang kadang malah tidak tersampaikan kepada rakyat kalangan bawah. Nah, ini yang tidak mereka sadari, yang tidak mengkaji ayat-ayat Allah, ya dianggap ya itu tidak ada ihsan, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semogalah siapapun dari kita-kita ini ya menyadari betul amanah apa saja yang memang diberikan oleh Allah, segera kita sampaikan kepada pemiliknya. Karena sesungguhnya Allah itu innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi betul-betul harus dikembalikan pada pemiliknya dengan adil. Itu pun sudah Allah tuntun, Allah tunjukkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, ini kan ya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain etika kepada Allah, kemudian juga menyampaikan amanah, maka etika terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cara memanggil pun harus yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memanggil-manggil sebagaimana panggilan kebanyakan manusia. Jadi apalagi kemudian pernah juga dituturkan dulu, kisahkan bahwa ada memanggil Rasulullah di luar kamar itu dengan panggilan yang tidak sopan. Padahal ini Allah perintahkan, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti etika, ya. Dan juga tidak boleh meninggikan suara kita melebihi daripada suara Nabi. Jadi dituntun juga bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi
wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak sadar. Ini kan banyak dilakukan. Walaupun berselawat kemudian dengan berteriak-teriak, ya, yang kemudian malah hilang rasa kesahduan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga harus memang merendahkan suara di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semuanya itu juga ujian agar kita tetap memperoleh pahala dan ampunan yang besar. Demikian juga walaupun kita ini sudah tidak seperti para sahabat yang bisa berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepadanya itu adalah seolah bentuk kita berkomunikasi dengan Rasulullah. Wah, ya. Dengan demikian maka saat kita berselawat, yang tidak lain adalah juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sekali lagi adalah dengan suara yang berendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tidak sampai seolah-olah melebihi suara Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu itu orang-orang kafir itu memanggilnya adalah bukan unzurna, tetapi mengatakan ro'ina. Nah, itu ada yang di surat Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ro'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, ya, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, karena orang-orang yang kafir akan mendapatkan adab yang pedih. Ro'ina itu adalah perhatikanlah kami, delengen itulah, seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang Hudi itu melesetkan ucapannya menjadi ru'una, ya, menjadi bodoh sekali, ya, sehingga itu adalah bentuk ejekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang berbahagia, maka ini adalah awal bahasan kita tentang akhlak mulia, akhlakul karimah, yang nanti masih banyak hal, ini masih beberapa, sehingga ini yang akan menjadikan kita kembali kepada kedudukan kita menjadi aksani takwim, manusia sebaik-baiknya yang bisa menjadi khalifah di bumi ini adalah yang senantiasa berbuat ihsan, kemudian yang selalu beretika kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dan kemudian menyampaikan amanah yang dibebankan kepada kita, serta bagaimana etika kita terhadap Nabi kita, ya, dengan berbicara yang tidak ataupun bersolawat yang tidak ditinggikan suaranya melebihi apa yang pernah disuarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itulah yang nanti termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa dikumpulkan bersama hamba-hamba yang saleh. Dan insyaallah semoga itu adalah kita yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dan menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Baik.
Oke, Mbak Risa. Siap Ustazah. Ini sudah ada banyak sekali yang ingin bergabung berdiskusi langsung Ustazah. Saya terima langsung ya Ustazah di line telepon 4955850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru menyala studionya. Ini temanya apa, Mbak Risa? Tentang akhlak mulia Pak. Monggo. Oh iya, akhlak ya. Tentang Assalamualaikum Ibu Hajah. Ini tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhlak. Ada pepatah mengatakan hati manusia tidak akan bisa sedalam-dalamnya laut, ya pasti tidak diselami. Tapi karena begini Bu, akhlak manusia itu karena bisa ditinjau dalam segi penampilan juga. Atau misalkan begini, yang pakai anting, pakai ini kan memperlihatkan, laki-laki bicaranya itu kan memperlihatkan, lalu di jalan ugal-ugal itu sudah memperlihatkan bahwa akhlak yang tidak baik. Kalau seorang perempuan kebanyakan ditinjau dalam segi pakaian juga Pak, dalam segala sesuatu itu kan bisa ditinjau dari akhlak. Nah bagaimana, apakah benar atau tidak dikata seperti itu akhlak manusia, bahwa sedalam-dalamnya laut bisa diselami tapi hati manusia. Nah kalau untuk saya pribadi bisa ditinjau dari sifat, dan di dalam segi pakaian pun juga sudah bisa kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan performan ya Pak ya. Tetapi Allah ini tidak melihat performernya. Ustazah. Walaupun memang kalau pepatah Jawa itu ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana. Tetapi sekarang ini banyak hal penyamaran itu adalah untuk kadang juga mengetahui atau ngetes ya pada lawan bicara atau siapapun bagaimana seseorang itu menilai orang yang dilihatnya. Banyak hal-hal seperti itu ternyata kadang salah. Sepertinya dia preman, pernah ini kan ya, juga memang karena pakaiannya seperti preman, tetapi ternyata dia malah yang memimpin imam sholat. Nah ini imam yang lain itu merasa waduh enggak enak hati kok seperti ini mimpi. Tapi begitu mendengar suaranya, makhrajnya, iramanya luar biasa menggetarkan hati. Nah ini makanya Allah itu sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian diharapkan bahwa performan ini juga menunjukkan jadi diri seorang. Tapi mungkin ada tujuan-tujuan lain ya, kalau toh ternyata kita salah, terlihatannya tadi itu preman muda, tapi malah dia baik hati lain karena mungkin dia ada tujuan lain Pak Irwan. Jadi juga istilahnya kita tidak bisa langsung menghakimi ataupun menuduh bahwa kalau yang seperti itu pakaiannya seperti itu pasti ini jadi seperti ini. Belum tentu, bahkan sebaliknya yang dia rapi begitu ya, pernah malah dulu saya ketika naik bus ternyata dia copet. Nah sedangkan yang membantu ini malah adalah orang yang terlihat biasa-biasa saja. Jadi akhlak ini adalah perilakunya, bukan semata-mata dari pakaiannya. Walaupun kalau itu kan falsafah Jawa tadi ya, ajining raga gumantung saka busana, itu juga ngapunten kalau misalkan tidak sepenuhnya juga ternyata sekarang ini banyak hal-hal yang berbalik. Siap ya. Ustazah. Kembali kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rahman silakan. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman. Monggo. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Teman saya itu kalau wudhu itu tidak bisa berdiri tegak karena punggungnya sakit, sehingga kalau membasuh kakinya sambil duduk di kursi. Tapi soal membasuh muka, membasuh tangan,
ubun-ubun telinga itu dengan berdiri, tapi hanya membasuh kakinya saja, itu dengan duduk di kursi, itu hukumnya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, tadi Ustazah menyinggung tentang tentang bersuara keras untuk membaca selawat. Nah, di era-era zaman sekarang, fenomena sekarang, membaca selawat itu justru jor-joran. Bahkan kadang-kadang diberi musik, kadang-kadang lagunya seperti selawat, tapi isinya kadang-kadang bukan. Itu hukumnya bagaimana? Bila orang membaca selawat keras dan tujuannya satu, untuk semangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi seperti saya. Ini contohnya saya saja. Saya itu kalau diajak tibaan, diajak membaca sinduro, itu sangat semangat sekali. Suara saya kerahkan di dalam masjid, tujuannya masjidnya agar tidak sepi. Itu bagaimana pula hukumnya membaca selawat teriak-teriak, ya bukan teriak-teriak seperti orang yang bertengkar, tapi karena semangatnya itu membaca selawat. Demikian Ustaz Allah penjelasan baik yang pertama maupun pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Rahman, terima kasih Mbak Reza ya. Ye. Jadi wudu itu termasuk juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendirikan sholat. Nah, kaitannya dengan wudu apapun sholat adalah apa-apa yang sudah dituntunkan, tetapi karena ada kondisi fisik dan sebagainya, sampai kemudian tidak dengan berdiri, dengan duduk, ya boleh, asalkan itu semuanya apa yang harus dilakukan itu adalah sudah terpenuhi, dari mulai berkumur, kemudian istisqa, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan sampai mengusap kepala, dan kaki tidak dengan berdiri, malah bahkan di banyak, sudah ada beberapa di banyak masjid, karena di Madinah dan juga insya Allah juga di Mekah itu kan ada duduk itu bukan duduk di kursi, tapi Mbak, istilahnya badukan itu Mbak Reza ya, ya di depannya keran itu ya, kan ada duduk itu, ada untuk mengatasi hal-hal demikian. Intinya tidak apa-apa ya, sah saja asalkan wudunya tadi sudah sempurna secara benar. Nah, yang dimaksudkan tadi adalah bersuara dengan keras itu tidak lain adalah berteriak seperti tidak menghargainya. Beda ya berteriak dengan suara yang dikeraskan. Suara yang dikeraskan supaya terdengar itu dengan mic. Tetapi kaitannya istilahnya diimprovisasi itu boleh-boleh saja. Dalam artian yang bisa tadi semangat lebih mencintai Rasulullah. Tetapi jangan sampai disamakan dengan permainan-permainannya orang-orang Yahudi ya, yang berteriak semacam itu. Jadi itu nanti bisa eman-eman bukti cinta kita kepada Rasulullah, tapi menjadi terhapus karena yang sudah diperintahkan oleh Allah kan tadi, jangan sampai terlalu meninggikan. Ya kan beda antara Muhammad. Nah, itu kan ada yang usai tahlil, usai tiba itu seperti itu. Tetapi yang dimintakan adalah tidak sampai meninggikan suara Nabi, apalagi itu seperti tadi, seperti memanggil-manggil Rasulullah dari luar kamar. Itu dikatakan oleh Allah adalah mereka itu tidak mengerti. Ya, padahal yang diperintahkan oleh Allah adalah dengan suara manis. Diharapkan itu Pak Y. Jadi yang dimaksudkan berselawat itu tetap dengan hati yang betul-betul mendayu, itu seolah-olah memang kita berhadapan langsung dengan beliau sehingga akan menjadi santun. Ya, seperti itu. Eman-eman. Ya. Kalau dengan berteriak-teriak itu akan menghapus amalan tadi seperti yang
difirmankan oleh Allah tadi, akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Tetapi kalau hanya dikeraskan itu boleh Pak ya, bukan dengan berteriak suara keras yang seperti bentakan begitu. Begitu Pak Rohman. Siap, Ustazah. Di WhatsApp sudah ada beberapa yang bergabung Ustazah, saya bacakan karena waktu kita terbatas, saya bacakan langsung ya Ustazah. Monggo ditanggapi dari Bu Farida Listiani. Jika ada kepala keluarga dalam sebuah keluarga mengajak istrinya untuk meminta kekayaan, rezeki selain kepada Allah, dan istri menolak karena beriman hanya kepada Allah, bagaimana cara menghindari segala ancaman itu, bagaimana cara berdoanya? Kemudian ada Pak Tulus Kris di Tunggul Wulung. Ustazah, bagaimana menyikapi kerabat yang sulit diajak istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat ataupun ibadah Islamiyah yang lain? Selanjutnya dari nomor akhir 6678, bagaimana cara mengingatkan suami yang selalu ngomong dengan nada tinggi supaya tidak salah paham? Yang kedua adalah ada orang yang diberi tidak pernah berterima kasih, apakah termasuk kufur nikmat? Monggo Ustazah. Ya, Masyarah. Bu Farida, karena ini adalah menyangkut tentang ketauhidan, ya. Jadi disampaikan bahwa dari Allah Subhanahu wa taala ini begitu luasnya dari tubuh kita. Ya, jadi harus dengan ditolak dengan cara yang bijak, ya, istilahnya saya tidak bersedia, saya akan mencari sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena saya takut nanti akan tidak hanya menimpa diri jenengan, tapi kita semua akan rugi. Kita harus bersabar. Coba kita cari dulu, ya. Jadi kalau toh tetap bersikeras, ya silahkan Bapak mencari sendiri dengan caranya. Tetapi saya berharap kita ini sudah bersatu, ya, hendaklah kita satu jalan supaya nanti bisa bersama-sama lagi kumpul di akhirat. Nah, itu yang diminta. Kita tidak hanya ingin menjadi suami istri di dunia, tapi suami istri di akhirat. Mungkin dengan cara seperti itu, semoga saja sang suami akan bisa menyadarinya. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diteruskan itu ya, Robbana hablana min azwajina ini ya, yang dari surat Al-Hasr 10 surat Al-Hasr itu Bu ya, sehingga tidak menjadikan suami menjadi sakit hati dengan cara kelembutan panjenengan. Pak Tulus, ya, jadi kalau ada yang sulit diajak, pokoknya dengan perlahan-lahan saja diingatkan terus, ya, monggo, ayo Mas, ya, ini masih ada, mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, ya, supaya kita bisa berbuat kebaikan, ya. Atau kemudian sering diberikan reward begitu loh, ya, nanti kalau kita berbuat baik pasti ada balasannya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mungkin beri sesuatu yang menyenangkan baginya, semoga akan bisa lebih mudah untuk diajak, ya. Jadi pikirannya, oh ngajak tok edut sampean, nah mungkin kadang seperti itu, maka kemudian ada kedermawanan kita sehingga akan bisa diajak. Terus yang ketiga tadi Mbak. Baik, ini terkait tentang bagaimana cara mengingatkan suami yang selalu ngomong dengan nada tinggi, Ustaz, agar tidak salah paham. Ya, jadi kita ngundai, ya Allah, ya. Ini Bu, ada di surat Toha, insya Allah ayat 39 itu ya, sebagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang seperti itu. Jadi pandang wajahnya Bun untuk menghadapi suami ini. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Saya ulang lagi ya, semoga direkam saja. Dapat ditulis pendek. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ini berlaku juga untuk, maaf tadi Bu Farida ya, yang menghadapi suami yang garang-garang ini ya, supaya bisa ditunjukkan sebagaimana Nabi Musa bisa menjaga pembicaraan dengan Fir'aun ini.
Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Terakhir, wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ya, itu ada di surat Toha, insyaallah ayat 30-an ya. Ini yang terakhir, Mbak, terkait tentang ada seseorang yang diberi tapi tidak pernah berterima kasih, apakah termasuk kufur nikmat, Ustazah? Oh iya, iya jelas. Dia akan dirasakan sendiri, perlahan tapi pasti. Yang Allah sampaikan kan sudah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku akan tambah nikmatnya. Tetapi siapa yang kufur, ya sesungguhnya azabku amat pedih. Atau merasa dia akan kurang terus. Ya, jadi dia sendiri yang merasakan. Kalau sudah kita pernah memberikannya, menyantuni, dia masih juga malah ora terima, ya itu yang dia dapatkan. Tapi bagi orang-orang yang kecil banyak, sedikit banyak maksud saya, tetapi senantiasa alhamdulillah semanun, mugi-mugi dipun balas sekalian Gusti Allah yang langsung sae. Nah, ini kan kita mendapatkan, dia juga akan mendapatkan lebih banyak. Dan itulah memang kenapa kita diperintahkan bersyukur, karena Allah sudah janji tak tambahi. Wong suwun itu akan ditambahi. Ya, tambah ini tidak semata-mata berupa fulus, tapi banyak rezeki-rezeki lain yang kadang-kadang tanpa kita sangka-sangka. Ya, dia akan mendapatkan azab, setidak-tidaknya azab yang hatinya senantiasa kurang dan kurang, itu sudah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabil syadid itu. Nggih. Baik, siap. Alhamdulillah Ustazah Maisyarah sudah di penghujung acara, Ustazah. Singkat Ustazah untuk pesan penutupnya, monggo. Tak terasa, Mbak, ya. Mungkin saya agak lama tadi memberikan mukadimah, tapi semoga semuanya bisa tercover. Terakhir kali Bu Farida dan Bu Sabah hamba Allah tadi, ya itu tatap wajahnya, mata sang suami dengan mengucapkan wa itu alaika mahabbatam minni. Insyaallah di surat Toha 30 itu ya. Jadi ya Allah berilah kasih sayang di antara dirinya, ya, maka itulah akan mengubah suasana tadi tidak senantiasa tegang karena kita menolak ajakannya. Alhamdulillah, lah ini juga adalah bentuk akhlakul karimah, perbuatan ihsan kita kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama. Kita ini didolimi tetapi senantiasa ingin membalasnya dengan yang lebih baik, dan itulah yang tidak lain dan tidak bukan kembalinya pada diri kita semua. Sekali lagi terima kasih, semoga kita terus tidak akan lelah untuk senantiasa berakhlakul karimah, bersinergi dengan siapapun dan dimanapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Resa. Ya, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Semuanya semata-mata ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD yang telah hadir dalam Mutiara Pagi ini.